wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Amir Arjuna Putra dengan NIM 24093081100029 dengan prodi Manajemen asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen itu penting banget di dalam perusahaan karena dari proses inilah perusahaan bisa mendapatkan orang yang tepat untuk bekerja dan membantu mencapai tujuan organisasi. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah proses untuk mencari, menarik, dan memilih calon pekerja yang cocok untuk mengisi posisi tertentu dalam perusahaan. Jadi, bukan sekedar menerima orang baru, tapi mencari yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, adapun tujuan utamanya yaitu supaya perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai keahlian, pengalaman, dan sikap kerja sehingga hasil kerja menjadi lebih baik dan efisiensi. Nah, pembahasan yang kedua itu tujuan rekrutmen. Kenapa rekrutmen itu perlu? Nah, karena memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kalau ada posisi kosong, rekrutmen dilakukan untuk mengisi supaya pekerjaan tetap berjalan. Mencari calon pekerja yang berkompeten. Perusahaan ingin mendapatkan orang yang tepat dan bisa diandalkan. Menjaga kelancaran operasional. Dengan adanya tenaga kerja yang cukup, tugas-tugas tidak tertunda. Meningkatkan kualitas SDM. Karyawan baru yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, pembahasan yang ketiga itu sumber rekrutmen. Nah, rekrutmen bisa dilakukan dari dua sumber. Sumber yang pertama itu internal atau dari dalam perusahaan, yaitu mencari karyawan dari orang yang sudah bekerja di perusahaan. Contohnya itu promosi jabatan. Karyawan dinaikkan jabatannya karena memiliki kinerja bagus. Selanjutnya itu mutasi atau pindah bagian. Nah, karyawan dipindahkan ke bagian yang lebih sesuai kemampuannya. Nah, adapun kelebihannya yaitu sudah kenal budaya kerja. Nah, adaptasi lebih cepat. Rekrutmen internal biasanya lebih menghemat waktu dan biaya karena perusahaan tidak perlu mencari orang dari luar. Yang kedua itu dari faktor eksternal atau dari luar perusahaan, yaitu mencari karyawan dari masyarakat umum. Contohnya itu iklan lowongan kerja, media sosial, job fair, rekomendasi, dan kampus. Nah, adapun kelebihannya yaitu mendapatkan sudut pandang baru dan keterampilan lebih beragam. Rekrutmen eksternal membantu perusahaan mendapatkan ide baru dan tenaga kerja yang mungkin lebih berpengalaman dari tempat lain. Nah, adapun pembahasan yang keempat yaitu tahap-tahap rekrutmen tenaga kerja. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja, menentukan posisi mana yang membutuhkan orang baru, membuat dan menyebarkan informasi lowongan agar banyak orang tahu kalau perusahaan sedang membuka pekerjaan. Penerimaan lamaran dan seleksi awal. Mengecek apakah pelamar memenuhi syarat dasar. Tes dan wawancara untuk mengetahui kemampuan kepribadian dan kecocokan pelamar. Dan yang terakhir, penentuan kandidat dan penempatan. Pelamar yang lolos dipilih dan ditempatkan sesuai posisi yang dibutuhkan. Pembahasan yang kelima itu hal yang diperhatikan saat rekrutmen, yaitu kemampuan pelamar sesuai atau tidak dengan pekerjaan. Yang kedua, sikap dan kepribadian, apakah bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga, motivasi kerja, apakah pelamar benar-benar ingin bekerja atau hanya coba-coba. Yang keempat itu kerjasama, bisa bekerja dalam tim atau tidak. Nah, perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar, tapi yang mau bekerja baik dan bisa berkolaborasi. Di sini ada contoh sederhana, misalnya sebuah toko kue buka cabang baru.
toko bukan butuh pegawai seperti kasir, pembuat kue, dan pelayan. Mereka menyebarkan lowongan di media sosial, menerima lamaran, melakukan tes, wawancara, memilih orang yang paling cocok. Dengan begitu, pembagian kerja jelas dan toko bisa berjalan lancar. Nah, sebagai kesimpulan pada materi yang kali ini yang saya bawakan, yaitu rekrutmen tenaga kerja adalah proses mencari dan memilih karyawan yang tepat. Kalau rekrutmen dilakukan dengan baik, perusahaan bisa bekerja lebih efisien, kinerja meningkat, dan tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.